Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya melalui program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, video keempat adalah video penutup dari seri pelajaran Alkitab Inti Ajaran Yesus Kristus. Kita akan cermati judul kecilnya pada hari ini dengan judul Sasaran Kristus Yesus yang dialihkan. Sasaran Kristus Yesus yang dialihkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapkan alat-alat tulis Anda, siapkan juga Alkitabnya, tulis poin-poinnya, pelajari, renungkan, cocokkan dengan Alkitab. Ketika saudara dan saya belajar bersama-sama lewat video ini. Jika video ini sangat memberkati Bapak Ibu sekalian, mohon dengan kerendahan hati, saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk subscribe dan share saya punya video agar sahabat-sahabat Anda semuanya mendapat berkat yang sama. Saudara, sama seperti ketika seorang atlet nembak sasaran, tentunya itu ada 10 lingkaran. Lingkaran yang paling besar dulu, terus dalamnya lagi, sampai pada akhirnya ada lingkaran yang paling kecil. Biasanya dikasih warna merah supaya membidiknya gampang. Dan warna merah itu sulit untuk bisa dicapai. Hanya penembak jitu itu yang bisa kena. Dan yang kecil nilainya 10. Kemudian lingkaran di depannya nilainya berkurang 9. Lingkaran berikutnya lagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lingkaran di luar sendiri adalah yang nilainya cuma 1, tetapi masih masuk di dalam sasaran, walaupun bukan intinya. Saudara, apa toh inti daripada ajaran Yesus Kristus Tuhan kita tadi? Adalah kasih yang menyelamatkan. Karena Tuhan mengasihi saudara, Dia mau menyelamatkan. Lewat kasih itu Dia akan tembak sasaran yang paling kecil, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Lewat apa? Lewat kasih. Semuanya melalui ajaran kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semuanya lewat kasih. Dan lewat kasih itu Dia akan membidik sasarannya, yaitu lingkaran yang paling dalam, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Bukan sukses jasmani di dunia. Tetapi saya ingin garis bawahi, Yesus Tuhan tidak melarang saudara dan saya boleh kaya. Tidak. Namun Dia memberikan warning ketika seseorang menjadi kaya. Dia berkata,
orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang yang kaya resisten terhadap sesuatu perbuatan dosa. Karena orang yang kaya itu punya daya beli. Sedangkan dunia di tempat dia hidup tidak jamin adalah dunia yang senantiasa bicara tentang kebenaran. Dunia di mana dia hidup bukan senantiasa dunia yang memberikan pengaruh yang baik. Tetapi seringkali pengaruh-pengaruh yang negatif yang menawarkan nikmat dosa itu yang selalu dekat dengan orang-orang yang berduit. Oleh karena itu, tidak salah ketika dia berkata, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saya mohon dengan kerendahan hati, semua teman-teman pendeta, sahabat-sahabat saya, dan para pembicara, penginjil seperti saya, mulailah engkau mengajarkan dengan sungguh-sungguh apa yang mau dibidik oleh Tuhan Yesus dengan inti ajarannya kasih, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Itu yang seringkali oleh Tuhan Yesus itu dikhotbahkan oleh dia. Nah saudara, mungkin orang akan bertanya, dari mana kemudian digeser? Saya tegaskan, dari keselamatan hidup kekal yang sedang dibidik oleh Kristus lewat ajarannya dia kasih ini tadi, telah digeser oleh sebagian orang, para pembicara yang entah sadar atau tidak bahwa apa yang dikhotbahkan, ditekankan, itu ditekankan pada sasaran yang kurang tepat, yaitu dari hidup kekal digeser kepada berkat dan mukjizat. Berkat dan mukjizat. Pastilah saudara bertanya kepada saya, apakah berkat dan mukjizat Kristus tidak lakukan? Pasti saya menjawab, berkat dan mukjizat Yesus juga lakukan. Tetapi saudara harus ingat, kenapa Yesus Tuhan melakukan mukjizat? Dia melakukan mukjizat ada beberapa tujuan. Yang pertama, dia ingin tunjukkan lewat mukjizat yang aku buat, yang semua nabi sebelumnya tidak bisa lakukan. Aku ingin tunjukkan bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta sendiri. Buta sejak lahir, matanya bisa melihat. Lumpuh sejak lahir, bisa berjalan. Kusta disembuhkan, mati dihidupkan. Bahkan Lazarus mati 4 hari, hidup kembali, dan dia mati, hari ketiga dia bangkit kembali. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa aku bukanlah nabi seperti yang layaknya manusia istimewa, tetapi aku adalah anak Allah yang adalah Tuhan, Sang Pencipta itu sendiri, yang telah berkenan menjelma sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mukjizat memang dibuat oleh Tuhan Yesus karena Tuhan tahu cara berpikir Anda dan saya sebagai umat ciptaannya. Selalulah kita berpikir, aku mau datang kepada dia karena aku ada keperluan, aku ada kebutuhan, dan aku melihat, aku mendengar bahwa nama Yesus bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Karena itu aku datang kepada dia untuk mohon belas kasihan agar aku mendapatkan berkat yang dia punya. Baik mereka yang kedapatan anaknya sakit, anaknya dirasuk setan, hambanya sakit, dan lain sebagainya. Mereka datang kepada Kristus, tidak semuanya ingin menjadi pengikut Kristus,
Tetapi mereka datang kepada Tuhan Yesus karena belas kasihan Tuhan Yesus. Semua orang yang sakit yang datang kepada dia disembuhkan oleh dia. Tetapi saudara lihat, setelah mukjizat itu diadakan, semua orang sakit ditolong. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mulai mengajar mereka lewat firman Tuhan. Agar supaya lewat firman Tuhan yang diajarkan oleh Kristus, semua yang mendengar bisa melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka boleh menikmati segala macam yang firman Tuhan janjikan. Nah saudara, intinya dia hanya ingin mengajarkan firman Tuhan. Tetapi dia tahu, jika kepentinganmu belum aku bereskan, kamu belum tak berkati lebih dulu, kamu pasti tidak akan datang. Buktinya, ketika sehabis dia memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, keesok harinya banyak orang datang kepada dia. Dan mereka bertanya, "Guru, bila mana engkau tiba di sini?" Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang berbondong-bondong, yang kemarin juga makan kenyang daripada roti tadi, 5 roti 2 ikan. Dia langsung berkata, "Sesungguhnya aku berkata, engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib itu. Bukan karena aku memberikan tanda-tanda ajaib, aku sebagai Tuhan. Tetapi oleh karena roti itu telah menjadikan engkau kenyang." Artinya dia sudah tahu bahwa ada begitu banyak orang datang kepada dia oleh karena mereka membutuhkan berkat yang Kristus punya. Nah saudara, oleh karena itu hati-hati ketika orang bertanya apakah Kristus juga tidak melakukan berkat dan mukjizat. Saya jawab dengan jujur, dia melakukan. Tetapi lihat, berkat dan mukjizat itu bukan sasaran utama yang Kristus akan capai. Sasaran utama yang mau Kristus capai adalah supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mereka tahu bahwa keselamatan di dalam hidup yang kekal adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan setiap umat manusia. Sama seperti ketika dia harus berkata kepada ke-70 muridnya yang dengan sukacita laporan, "Guru, iblis kabur karena kami demi namamu." Dan dia berkata, "Jangan kau bersukacita karena iblis itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah jika namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga." Saudara, ini yang paling penting. Bahwa keselamatan di dalam hidup yang kekal adalah yang utama, yang menjadi sasaran utama Kristus, yang ada di dalam lingkaran yang paling dalam. Tetapi sekarang para pembicara mulai ngajar kepada jemaat dengan digeser, dengan sasaran yang berbeda, yang penting masuk dalam lingkaran, yaitu berkat dan mukjizat. Sehingga seakan-akan ketika seseorang menjadi kaya, itu sebagai pertanda bahwa orang ini adalah orang yang benar. Saudara, kita lihat lebih dulu Matius pasal 16 ayatnya ke-26 dan 27, yang demikian bunyi firman-Nya. "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara, lihat, dicatat Matius pasal 16 ayat 26 dan 27. Dia berkata, menasihati saudara dan saya, apa gunanya seseorang itu memiliki dunia dengan segenap isinya, namun jiwanya binasa? Tidak ada artinya. Kenapa? Karena engkau
dilahirkan dengan telanjang, kita juga akan pulang dengan telanjang, dan tidak ada sedikit pun harta di dunia yang bisa kita bawa di atas. Kecuali engkau mengubahkan hartamu yang jasmani, engkau kumpulkan di kerajaan surga dengan engkau menerima harta yang jasmani yang engkau lepaskan, itu akan engkau terima lagi di sana. Tetapi apa yang engkau terima dan engkau genggam terus, engkau tidak akan terima apa-apa di sana. Saudara, bertindaklah, berpikirlah bijak bahwa hidup kita bukan di bumi, tetapi kita di surga sana. Dan ayat 27 jelas berkata, sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Saudara, ayat 27 saya potong di sini. Saya ingin ingatkan kepada saudara, bacaan ini, kalimat ini ada persis dengan Matius pasal 25. Penghakiman terakhir, ya. Matius 16 ayat 27 itu sama dengan Matius 25 ayat 31 yang bunyinya begini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Nah saudara, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, dia membalas perbuatannya, lanjutnya di sini dikatakan, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara, dikumpulkan dengan maksud dipisahkan, dan mereka akan dihakimi oleh Tuhan menurut perbuatannya. Saudara, lewat kata perbuatannya ini, saya pun ingin memberikan contoh khotbah yang salah. Alkitab jelas mengatakan, orang diselamatkan itu bukan karena usaha kita sendiri. Oleh karena kasih karunia, kita diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan Yesus, itu diberikan secara cuma-cuma. Tetapi saudara, ketika pembicara ini menekankan khotbah yang salah, maka akan menimbulkan kesimpulan daripada para pendengarnya juga keliru. Seakan-akan pengkhotbah ini sedang memberitahukan bahwa perbuatan baik, perbuatan benar itu tidak perlu engkau lakukan. Padahal Alkitab jelas berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika engkau memiliki iman yang kosong tanpa perbuatan, bisakah iman yang seperti ini menyelamatkan engkau? Jawabnya pasti tidak bisa. Tetapi jika seorang pembicara salah menekankan khotbahnya, kemudian dia berkata, saudara, Anda tidak perlu risau karena Anda adalah orang yang sudah diselamatkan, karena keselamatan yang kita peroleh itu bukan hasil jerih lelah kita, tetapi oleh karena kasih karunia yang diberikan oleh Kristus dan diberikan secara cuma-cuma. Tanpa Anda mengupas ayat yang lain yang punya hubungan bahwa ternyata perbuatan itu tetap penting saudara lakukan, maka khotbah yang demikian akan menyesatkan para pendengarnya, sehingga mereka nanti akan kaget ketika Yesus Kristus Tuhan berkata, "Nyala engkau dari hadapanku karena aku tidak mengenal kamu." Nah, saudara, kenapa? Karena jelas di ayat ke-27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, perbuatan menjadi salah satu yang penting untuk saudara dan saya lakukan di dalam hidup sehari-hari ini. Oleh karena Yesus yang adalah Tuhan menghakimi setiap umat manusia yang nanti bangsa ini dikumpulkan oleh dia semuanya, dasar penghakimannya adalah perbuatannya. Kita bisa berkata orang ini pencuri. Kenapa? Karena ada bukti dia mengambil barang yang bukan miliknya dia.
Lewat perbuatannya menunjukkan siapakah engkau. Lewat perbuatannya orang menunjukkan identitas dirinya. Kita bisa sebut orang ini penipu, pembohong, karena ternyata setelah kita cross check, dia tidak memberikan informasi yang benar, yang jujur. Maka kita berkata dia penipu, dia bohong, berita ini hoax dan lain sebagainya. Nah saudara, demikian pula kelak setiap orang dihakimi karena perbuatannya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia ditulis di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti kasih karunia kita terima tanpa kita tidak berbuat apapun. Yohanes Pembaptis berkata, awas, kapak sudah ada di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah pasti ditebang dan dibakar di dalam api. Artinya buah-buah pertobatan itu yang tetap dituntut oleh Tuhan. Tetapi kita sadar, walaupun aku rajin melakukan perbuatan baik, walaupun aku rajin melakukan kebenaran, yang harus tak lakukan, memang harus tak lakukan sebagai bukti aku mengasihi engkau, maka aku akan menuruti segala perintahmu. Tetapi aku sadar Tuhan, segala kebaikan dan kebenaran yang dengan rajin aku lakukan itu tidak cukup membuat aku bisa selamat tanpa belas kasihanmu, tanpa kasih karuniamu. Kenapa? Karena memang seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Karena dia katakan, kita lihat, kasih karunia adalah ayat yang satu ini. Saudara, kita lihat lebih dulu Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-23. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Maka di situ ada orang yang bertanya, Tuhan, kalau hal demikian, apakah sedikit sekali orang yang bisa diselamatkan? Saudara, Tuhan Yesus tetap berkata, jawab Yesus kepada orang itu, orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Saudara, garis bawahi kata berjuang. Artinya, Yesus Kristus Tuhan tetap menghendaki saudara berjuang melakukan perbuatan baik dan benar setiap hari. Sampai maut menjemput. Setiap tarikan nafas kita, kita selalu melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, banyak orang berjuang ingin masuk ke dalam pintu yang sesak itu, tetapi tidak dapat. Artinya, kebaikan kita, kebenaran kita, itu tidak cukup membawa kita bisa selamat tanpa kasih karunia Dia. Oleh karena itu dia berkata, tetapi tidak dapat. Kenapa? Karena engkau selamat, karena aku yang memberikan kasih karunia secara cuma-cuma. Tetapi berjuang melakukan perbuatan baik dan benar adalah wajib, supaya lewat perbuatanmu aku tahu siapakah engkau, identitas dirimu, engkau sebagai anak Allah atau bukan. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku.
itulah yang engkau harus lakukan. Sehingga aku besoknya akan berkata, engkau adalah anakku. Tetapi jika engkau tidak melakukan seperti apa yang kuperintahkan, aku akan berkata, hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Nah saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, hal-hal yang sifatnya supranatural itu yang hari ini laris untuk dikhotbahkan, dan begitu banyak penggemarnya, pendengarnya yang menyukai. Salah satunya adalah nubuat, penglihatan, mimpi, penyataan Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, saya bukan tidak percaya hal itu ada. Setiap hamba Tuhan tentunya oleh Tuhan dikaruniai dengan karunia yang berbeda. Tujuannya cuma satu. Jika hamba Tuhan ini hidup dengan penuh kasih sayang satu dengan yang lainnya, hidup penuh dengan kerukunan, dengan kejujuran, maka karunia-karunia yang berbeda ketika disatukan, disinergikan, itu akan mendatangkan berkat untuk jemaat secara luas dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang berbahaya, oleh karena manusia diberi kehendak bebas, maka manusia seringkali mengambil keputusannya masing-masing. Enaknya aku jujur atau aku membohongi publik. Toh publik yang aku bohongi juga tidak tahu. Ini yang ngomong Tuhan kok. Urusan tidak terjadi, ya tidak tahu, aku dapatnya seperti itu. Oleh karena orang-orang seperti ini, saudara, engkau boleh berbohong, publik boleh tetap percaya kepada engkau, tetapi Tuhan berkata, aku adalah Allah yang mengetahui segala apa yang kau perbuat. Aku adalah Tuhan yang melihat akan isi hatimu. Sehingga jangan salahkan jika suatu hari kelak engkau yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela ini dengan mengatasnamakan Tuhan, dan pada hari terakhir Yesus yang adalah Tuhan harus berkata secara terus terang, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau hai pembuat kejahatan. Itulah sesuatu hukuman yang Anda layak terima jika engkau bukan menjadi seorang hamba Tuhan yang benar. Oleh karena itu saudara, lewat 4 seri video ini kita menjadi tahu. Yang pertama, inti ajaran Yesus Kristus Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Lewat kasih dia ingin mencapai keselamatan hidup kekal bagi setiap anak-anaknya. Dan itulah sasaran yang dia akan bidik. Tetapi hari ini ada begitu banyak para pembicara yang sedang mengalihkan sasaran utama ini kepada sasaran yang lain, yang bukan pada lingkaran sasaran tembaknya Kristus, tetapi ada di luarnya. Walaupun itu masih masuk di dalam lingkar sasaran, namun tidak memberikan nilai sebesar sasaran utamanya. Saudara, jika Anda fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Kristus, maka engkau akan hidup di dunia ini dengan tidak pernah berpikir bahwa apa yang ada di dunia harus adalah sesuatu yang engkau harus pertahankan. Tetapi engkau akan tidak terlalu mengasihi dunia ini, karena kita bukan orang yang nanti akan tinggal di dunia ini, tetapi kita akan tinggal di sorga. Oleh karena itu, pikirkan dengan bijaksana, pikirkan dengan sebaik-baiknya. Engkau akan tinggal di dunia atau engkau akan tinggal di surga. Jika engkau adalah makhluk surgawi yang saat ini oleh Tuhan sementara waktu diizinkan tinggal di dunia ini, maka segala sesuatu yang sifatnya jasmani, tentunya Anda akan berkata yang jasmani tidak penting. Tetapi yang rohani juga belum tentu benar. Tetapi aku mau melakukan sesuai dengan
bidikan Kristus, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal, itu yang terutama bagi hidupku bersama dengan keluargaku. Karena aku tahu suatu hari kelak Tuhan akan panggil kami dan kami akan pulang dan tinggal bersama Kristus di dalam kerajaan surganya yang mulia. Shalom, kita jumpa dengan judul pelajaran yang berikutnya. Haleluya, amin.